Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Embu Anara, saat ini saya sedang berada di depan rumah peninggalan kakek dan nenek saya. Rumah ini didirikan tahun 1963, sementara kakek saya meninggal tahun 1997 dan nenek saya meninggal tahun 2007. Rumah ini kondisinya sudah cukup rusak karena sudah berusia 37 tahun. Kebetulan rumah ini tidak ada yang mengurus karena almarhum dan almarhumah hanya memiliki satu orang anak, yaitu ibu saya. Sementara ibu memiliki 3 orang anak. Kebetulan kakak saya berkarir di Jakarta, adik saya tinggal beda kecamatan, jadi otomatis rumah ini memang tidak ada yang meneruskan atau mengurus, makanya terbengkalai seperti ini. Luas tanah di sekitar rumah kakek dan nenek sekitar 120 bata atau 1.500 meter. Mari kita lihat di sekelilingnya. Ini di sebelah timur rumah, sampah berserakan di mana-mana. Di sini ada beberapa pohon peninggalan kakek dan nenek. Di antaranya ada pohon rambutan, kemudian ada juga pohon mangga, ada pohon nangka di sini, kemudian ada pohon celincing, dan ada juga pohon melinjo. Mari kita lihat ke sebelah timur rumah kakek dan nenek ini. Nah, di antara pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumah, saya menemukan satu pohon yang cukup unik. Tingginya kurang lebih 3 meter. Namanya pohon namnam. Pohon namnam ini bukan hanya ukurannya yang tidak terlalu tinggi, daun mudanya yang berwarna merah muda terang menyebabkan tumbuhan ini dipilih sebagai tanaman hias. Makanya kakek saat menanam pohon namnam ini tidak terlalu jauh dari rumah. Pohon namnam ini buahnya berasa asam manis, sebetulnya termasuk pohon langka dan sulit dicari karena banyak pemukiman tradisional dan hutan yang berubah menjadi perumahan modern, sehingga hanya di tempat tertentu saja pohon namnam ini tumbuh. Mari kita lihat, ini pohon namnamnya. Sudah ada tumbuhan lain menempel di pohon ini. Ini adalah pohon benalu, otomatis akan mengganggu ya pertumbuhan pohon namnam ini. Pohon namnam ini bisa dibibitkan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu lewat biji, dan yang kedua adalah lewat okulasi. Hanya saja 2 cara ini memiliki tingkat kesulitan yang sama-sama menantang. Kalau lewat okulasi atau cangkok, sulit mencari pohonnya karena tadi sudah dikatakan bahwa pohon namnam itu termasuk pohon langka. Kemudian kalau pembibitan lewat biji, ini lama berbuahnya karena sekitar 4 tahun usia tanamnya. Nah, ada keunikan tersendiri dari pohon namnam itu. Apa saja keunikannya? Mari kita lihat. Ini adalah buahnya ya. Buahnya kebetulan tumbuh di pangkal batang. Ini sampai ke bawah tanah. Cuma sayang karena memang sudah ada yang memetik. Ini para tetangga yang kebetulan dekat dengan rumah nenek. Ibu-ibu yang suka ngerujak, padahal tadinya
buahnya ini menempel di sekujur batang pohon 66 ini. Nah, ini keunikannya ya. Jadi buahnya menempel di batang pohon dari atas sampai bawah. Jadi kalau kita memetiknya tidak harus menggunakan alat, orang Sunda menyebutnya gantar, tetapi cukup memetiknya saja karena buahnya seperti ini ya. Ini keunikan dari pohon 66. Ini buahnya. Kebetulan ada yang sudah menguning. Yang ini nanti akan saya petik juga ya. Nah, ini juga ada yang sudah mulai matang. Rasanya asam tapi manis. Jadi segerlah untuk dirujak ya. Ini coba kita lihat lagi. Nih, buahnya unik ya. Karena memang nempelnya di pangkal pohon. Nih, kebetulan ada yang masih mentah dan ada juga yang sudah matang. Ini kelihatan yang sudah matang ini warnanya berubah agak kuning ya dibandingkan dengan yang masih mentah. Nah, ternyata buah 66 ini bukan hanya enak dirujak, tetapi memiliki berbagai manfaat. Di antaranya sebagai obat diare. Kemudian yang keduanya sebagai sumber vitamin C. Yang ketiga melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan air seni, mencegah kencing batu, menguruskan badan, kemudian penawar darah tinggi, dan obat kencing manis. Ternyata banyak sekali manfaat dari buah 66 ini. Ya, kebetulan hanya ada satu pohon di dekat rumah peninggalan nenek dan kakek saya. Tetapi di sekitar pohon ini ada beberapa pohon 66 kecil-kecil. Mungkin ya, ini dari bijinya yang kebetulan jatuh dari pohonnya, akhirnya tumbuh di sekitar pohon 66 ini. Coba kita hitung ya. Ada beberapa pohon 66 kecil yang bisa dijadikan bibit. Baraya Embu Anara boleh kalau misalkan mau menanam ya, bisa minta ke saya. Coba kita lihat ini ya, ini juga tumbuh, ini dari bijinya. Kemudian ini juga tuh ada beberapa ya yang tumbuh di sekitar pohon 66 ini. Coba kita lihat lagi di sekitarnya. Ini juga sama, pohon 66 juga. Nanti akan saya pindahkan ke pinggir atau ke halaman rumah saya ya. Karena di sini ada beberapa yang sudah tumbuh di sekitar pohon 66 ini. Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Ada 10. Nah, ini yang sudah cukup besar. Nanti akan saya pindahkan ke depan halaman rumah saya supaya pohon 66 ini menjadi banyak ya. Ini buahnya. Selain unik, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Ya, itu saja untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ini adalah pohon yang langka dan unik. Alhamdulillah, karena kakek saya semasa hidup beliau adalah orang yang sangat rajin, sehingga saya bisa melihat pohon yang langka dan unik ini, dan kebetulan ada di pekarangan rumah peninggalan kakek dan nenek. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.